يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terus-menerus, yang tanpa henti dicurahkan kepada kita semua, baik nikmat yang berupa nikmat batiniyah ataupun nikmat lahiriah, dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya ilmu, seiring matangnya kedewasaan kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan ubudiyah, penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan suci yang Allah muliakan. Mengagungkan bulan Muharram adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah adalah orang-orang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Bulan Muharram adalah satu dari Ashhurul Hurum yang telah Allah jelaskan dalam surat At-Taubah, yang maknanya adalah sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan Hijriah. Dari 12 bulan itu ditetapkan 4 bulan suci, Muharram, kemudian sebelumnya itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab yang terpisah, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi menetapkan bahwa 4 bulan Muharram, satu diantaranya adalah Muharram, 4 bulan haram satunya Muharram, adalah bulan yang wajib diagungkan, wajib dibesarkan syiarnya dengan cara mengisi bulan-bulan tersebut dengan kebaikan, serta menghindarkan diri dari kezaliman atau kemaksiatan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama kita yang lurus. Bulan Muharram juga adalah bulan yang merupakan momentum terbesar umat Islam dari keterpurukan menuju kebangkitan.
Kita ketahui dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sulit, perjalanan yang berat, perjalanan yang cukup jauh, 400 km. Ada yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Dan itu akhirnya menjadi titik balik umat Islam, menjadi tonggak terbesar perubahan umat Islam dari penindasan menjadi kekuatan yang super. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mulai menata peradaban baru yang namanya Madinah. Dibuatnya undang-undang Piagam Madinah yang sampai saat ini diakui oleh seluruh masyarakat di dunia bahwa itu adalah undang-undang pertama atau perjanjian pertama yang berisi tentang peradaban dan hak asasi manusia, yang kemudian menjadi kebesaran dan izzah umat Islam. Yang kemudian setelah itu umat Islam menguasai Jazirah Arab, kemudian menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, dan terus menyampaikan dakwah sampai ke ujung dunia, ke benua Afrika, terus merangsek ke Afrika, kemudian ke Eropa, sampai terus ke Asia dan lain seterusnya. Semuanya berawal dari hijrah, dan hijrah terjadi di bulan Muharram. Maka marilah kita sama-sama menjadikan bulan Muharram ini momentum berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senantiasa menyuruh hambanya untuk berhijrah. Fafirru ilallah, hendaklah kalian berlari menuju Allah, hendaklah kalian bersegera menuju Allah, berhijrah. Yang dimaksud adalah bukan hijrah makaniyah, tetapi hijrah ma'nawiyah. Karena Nabi bersabda setelah Futuh Mekah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah lokasi setelah terjadinya Futuh Mekah atau kemenangan atas kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah, yang ada adalah perjuangan dan niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menamainya dengan hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah artinya adalah al-intiqalu min halin ila halin afdal, beralih, berpindah, bertransformasi dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik. Dari yang tadinya tidak sholat berjamaah, kemudian sholat berjamaah, itu hijrah. Dari yang tadinya masih bergelut dengan al-a'mal ar-ribawiyah, berhijrah menjadi muamalah yang mubahah, halal. Dari yang tadinya punya kebiasaan tidak baik, kemudian berubah menjadi kebiasaan yang baik, atau minimal meninggalkan kebiasaan buruk itu, maka itu adalah hijrah. Dari yang tadinya tidak suka talabul ilmi menjadi suka talabul ilmi, itu hijrah. Bahkan khusus terkait dengan hijrahnya sholat berjamaah, dari yang tidak berjamaah menjadi berjamaah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang menjelaskan, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin barang siapa yang menunaikan sholat berjamaah, mata asya khairan wa mata khairan, maka akan hidup dalam keadaan baik dan matinya pun dalam keadaan baik. Artinya Allah menjamin kalau orang senantiasa menjaga sholat berjamaah, maka hidupnya akan baik dan meninggalnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Marilah bulan Muharram kita jadikan sebagai momentum hijrah dari yang sebelumnya tidak menjaga sholat wajib, sholat ratibah, sholat maktubah, menjadi sholat berjamaah. Karena dalam sebuah hadis Bukhari,
Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya setiap atau segala solat ditunaikan di rumah kecuali solat wajib. Solat wajib ditunaikannya di masjid. Ada beberapa faidah apabila kita telah meniatkan hati dengan tulus dan ikhlas berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Faidah pertama bagi orang yang mau berhijrah atau fafirru ilallah, berhijrah menuju Allah. Faidah pertama adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu berhijrah di jalan Allah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka merekalah orang-orang yang layak mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Kalau kita sudah beriman, maka marilah kita berhijrah menuju Allah. Dan barang siapa yang berhijrah menuju Allah, tadi Allah sebutkan, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka layak mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Faidah kedua, apabila kita berhijrah menuju Allah, berubah dari satu kondisi menuju kondisi yang lain yang lebih baik, maka Allah sediakan jalan keluar dari segala macam masalahnya dan diberikan kelapangan dalam segala macam kehidupannya. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ingin merubah diri, ingin memperbaiki diri, maka Allah akan berikan kepada dia muragaman katsiran wasa'ah, jalan keluar dari berbagai macam masalahnya, wasa'ah, dan kelapangan, keluasan, kelonggaran di dalam hidupnya. Maka marilah sama-sama kita hijrah kepada Allah dalam makna hijrah maknawi, menuju kondisi yang lebih baik, meninggalkan riba, menuju muamalah yang halal yang berkah, meninggalkan kebodohan, menuju ilmu, meninggalkan syirik dan bid'ah khurafat, menuju tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan yang haram menuju yang halal, meninggalkan hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia, menuju fokus menyiapkan diri menempuh perjalanan akhirat yang sangat panjang. Itu adalah makna dan hakikat dari hijrah. Dan ini bulan Muharram adalah bulan yang tepat, momentum yang tepat kita hijrah menuju Allah dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Rasul bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang ketiga dari berhijrah adalah Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan sebelumnya. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Man taraka haraman lillah awadahullahu bi khairi minhu." Barang siapa yang meninggalkan perkara haram semata-mata niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia hijrahi atau tinggalkan tersebut. Kita dapati bagaimana kaum muslimin ketika sebelumnya meninggalkan Mekah dan menuju Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, meninggalkan tanah kelahiran, semata-mata iman kepada Allah dan hijrah kepada Allah, pergi ke Madinah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah berikan segalanya. Allah bukakan dunia berupa kekuasaan dan harta benda. Perbendaharaan dunia diserahkan oleh Allah kepada mereka dengan penaklukan yang besar.
kepada negara-negara superior saat itu. Kemudian Allah berikan kepada mereka kebangkitan dan keagungan, keperkasaan, izzah umat saat mereka berhijrah. Jadi kalau umat Islam ingin kembali kepada kejayaannya, kembali kepada kebangkitannya, kembali kepada kekuatannya, satu-satunya cara adalah berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik mengatakan lan yasluh amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan pernah beres urusan umat ini sampai umat ini kembali kepada cara hidup orang-orang dahulu di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ahli sejarah memuji peradaban Madinah. Mereka mengatakan tidak pernah ada peradaban manusia setinggi dan seluhur peradaban Nabi dan sahabatnya, yang dibangun di atas iman, di atas jihad, di atas hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bisa kita lakukan adalah sekarang bagaimana kita hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Itu yang paling utama. Kalau umat Islam berada di dalam taraf keilmuan seperti orang-orang terdahulu, maka kejayaan dan izzah umat Islam akan kembali kepadanya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman ibtaghaina ghairal Islam azallanallah. Kita adalah umat yang Allah jayakan, Allah muliakan, Allah kuatkan dengan ajaran Islam kita. Kalau kita mencari selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali sebagaimana jahiliyah dulu. Kita adalah umat yang kejayaannya ada pada Al-Quran. Ketika kita tidak kembali kepada Quran, maka Allah akan hinakan kita. Kita adalah umat yang izah dan kemuliaannya ada pada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita meninggalkan sunnah-sunnah beliau, Allah akan menghinakan kita. Kita adalah umat yang Allah berikan keperkasaan dan kemuliaannya pada ajaran-ajaran Islamnya, pada maqasid syariahnya, pada tauhid dan muamalahnya, pada akhlak dan tasawufnya. Dan kalau kita mencari selain itu, Allah akan hinakan kita. Adzallanallah. Maka jamaah sekalian, marilah kita jadikan bulan Muharram ini sebagai momentum hijrah, karena beliau pun Rasulullah SAW melakukan hijrah di bulan Muharram. Marilah kita sama-sama memantapkan diri berhijrah menuju Allah SWT dalam kapasitas kita masing-masing. Yang tadinya masih sholatnya tidak sempurna, sempurnakan sholatnya. Ada survei mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia yang sholatnya belang bentong 60%, yang tidak sholat 40%. Dari 60% tersebut, yang disiplin berjamaah ke masjid hanya 3%. PR kita masih besar. PR internal kita umat Islam masih banyak. Untuk memastikan bahwa seluruh umat Islam sholat 5 waktu saja, kita belum bisa. Padahal kita tahu sholat adalah ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah, yang menentukan amal kita baik atau tidak yang lainnya. Padahal sholat adalah barometer. Jika sholatnya diterima, ibadah lain diterima. Jika sholatnya tidak diterima, ibadah lain, amal perbuatan lain akan dikembalikan kepada kita. In wujidat kamilatan kubila sairu amali, wa in wujidat naqisatan rudda sairu amali. Maka haji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, amal-amal soleh lain, ketaatan-ketaatan lain tidak akan Allah terima dan dikembalikan kepada kita capeknya dan letihnya tanpa ada pahala dan balasan selama sholat 5 waktu kita tidak disempurnakan. Maka hijrah yang paling utama saat ini, yang paling real adalah marilah kita sama-sama menjaga
salat kita yang 5 waktu. Kalau itu sudah sempurna, baru kita beranjak kepada salat-salat sunnahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa sadattah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa ghafartah wa la hajatan min hawaijil akhirah illa wa yasartaha ya akramal akramin mujibas sa'ilin. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fa'amashuna wa aslih lana akhiratana lima ba'duna waj'alil hayata ziyadatan min khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filastin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin washdud wat'ataka alaihim waj'alha alaihim sinina yusufa ya rabbal alamin. Allahumma ja'al balda Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aminna fi atin usaira biladil muslimin warzuqil izzata 'alal muslimin warzuqnal izzata ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.